Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Aidul Fitri Masjid Al-Furqan Sungai Liat Bangka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah-ibadah kita selama bulan Ramadan, menerima puasa kita kaum muslimin, sedekah kita kaum muslimin, zakat kita kaum muslimin, baca Al-Quran kita, zikir kita, membukakan orang yang berpuasa dan amalan-amalan saleh yang lainnya. Semoga menjadi penebus kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kita yang telah lalu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah bulan Ramadan ini. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa, yaitu kaum muslimin, hikmah yang besar agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang makin taat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah bulan Ramadan. Demikian juga agar kita bisa meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena saat ini syaitan juga bergembira, mereka dilepas ikatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga syaitan-syaitan leluasa kaum muslimin untuk menggoda kita. Maka senjata ampuh kita untuk melawan godaan syaitan, yaitu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena misi syaitan agar kita tidak bertakwa kepada Allah, agar kita tidak mentaati Allah, agar kita melakukan maksiat, misalnya perzinahan, minuman keras, perjudian, menyambung ayam, dan maksiat-maksiat yang lainnya kaum muslimin. Dan syaitan menginginkan nikmat sehat kita, umur kita, harta kita, dan nikmat-nikmat yang lain diarahkan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa agar kita kuat melawan gangguan godaan syaitan, yaitu dengan bertakwa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui hakikat hidup ini kaum muslimin dan muslimat, bahwa hidup
ini di dunia ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, memberikan kita rezeki dan mengutus para rasul agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mentaati perintah-perintahnya selama di dunia ini kaum muslimin dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun perintah yang tertinggi yaitu agar kita bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, yaitu kita berdoa hanya kepada Allah, meminta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan larangan yang terbesar kaum muslimin agar kita tidak berbuat syirik, tidak menyembah syaitan, tidak menyembah wali-wali yang saleh yang ada di kubur, tapi kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta tolong. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberi kita rezeki di dunia ini sehingga ada yang diberi kekayaan yang 7 keturunan gak habis-habis, dan ada yang diberi rezeki pas-pasan kaum muslimin. Dan itu bukan tujuan hidup kaum muslimin, tapi Allah ingin melihat siapa yang bersyukur dan siapa yang bersabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diberi kesenangan, apa masih mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena umumnya manusia ketika diberi jabatan, diberi kekayaan, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Fir'aun dan Qarun. Demikian juga ketika hamba itu diberi kesusahan, hidupnya pas-pasan, ada yang dia lalai, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagai mukmin sejati, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan hidup berupa kesenangan, dia tetap istiqamah untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kalau Allah memberikan kemiskinan, dia tetap istiqamah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sebenarnya tujuan hidup kaum muslimin. Adapun masalah rezeki, kita salat enggak salat tetap diberi rezeki oleh Allah. Orang kafir, orang Islam tetap diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang enggak salat, bahkan orang kafir itu lebih banyak diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang salat. Tapi ingat kaum muslimin, kesenangan, kekayaan itu hanya sementara saja. Kita lihat, kita saksikan orang-orang terdahulu bahkan di depan mata kita yang memiliki kekuasaan yang tertinggi, Allah sudah matikan dan tinggalkan kekayaannya, dan dia akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang Allah kasih kekayaan yang 7 keturunan gak habis, Allah sudah matikan dan mereka meninggalkan kekayaan harta yang banyak. Tapi kekayaan itu kaum muslimin akan ditanya oleh Allah dan akan diminta pertanggungjawabannya. Untuk itu kaum muslimin, apabila kita hidup di dunia ini diberi waktu oleh Allah sangat singkat, yang berbeda dengan umur umat-umat terdahulu. Yang umat terdahulu kaum muslimin ada 1000 tahun umurnya kaum muslimin. Adapun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat pendek dan ringkas sekali. Namun diberi keutamaan, satu amalan itu bisa 1000 bulan lebih. Seperti malam Lailatul Qadar misalnya. Maka kita manfaatkan umur tersebut. Kita diberi umur 60-70 tahun. Kita kaya atau miskin tetap kita mati kaum muslimin. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ammaru ummati baina 60 wa 70." Umur umatku antara 60-70 tahun, dan sedikit yang melewati umur tersebut. Maka itu kaum muslimin, apabila kita tidak memanfaatkan umur kita yang 60 atau 70 tahun, dan bahkan ada yang kurang, bahkan ada yang muda sudah meninggal, bahkan ada yang anak-anak sudah meninggal, bahkan yang bayi sudah meninggal, kita tidak manfaatkan. Semenjak kita balik, semenjak kita umur 15 tahun, yang laki-laki dia mimpi keluar mani, dan kalau wanita dia haid, maka ketika dia tidak beribadah kepada Allah selama hidupnya sampai dia mati, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya.
Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berikan semuanya. Rezekinya sudah diberikan oleh Allah. Nikmat hidup sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul untuk memberi peringatan, menjelaskan kepada umat bagaimana cara beribadah kepada Allah dengan benar. Dan mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Maka barang siapa yang tidak mematuhi perintah Rasul tersebut, peringatan Rasul tersebut, maka dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau salat, dia tidak mau puasa, dia tidak mau membayar zakat, bahkan sebaliknya dia melakukan maksiat, perjudian, perzinahan. Dan alangkah ruginya seseorang itu ketika dia miskin di dunia, hartanya pas-pasan, bahkan kekurangan, dia tidak salat, tidak puasa. Ini dia rugi dunia dan akhirat kaum muslimin. Dan kita harus bercita-cita bagaimana bisa masuk surga kaum muslimin. Bukan cita-cita kita rendahan yang hanya mengharapkan kesenangan dunia yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya ingin punya mobil, ingin punya rumah mewah. Ini cita-cita yang rendah kaum muslimin, yang akan ditinggal kaum muslimin dan kita nikmati sebentar. Maka cita-cita kaum muslimin bagaimana dia masuk surga dan terhindar dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kemenangan, keuntungan yang besar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa adkhhala jannata faqad faz." Barang siapa yang terhindar dari azab neraka dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, itulah kemenangan yang besar. Kemudian kaum muslimin perlu diingat, kita hidup tadi dunia 60-70 tahun, setelah dimatikan oleh Allah maka kita dikubur. Karena tidak mungkin orang mengubur orang yang hidup. Setelah dikubur, Allah hidupkan kembali, dan di situ mulailah kita diminta pertanggungjawaban. Kita ditanya, didatangi oleh dua malaikat, dan kita diinterogasi tanpa pengawal kaum muslimin, dan malaikatnya tidak bisa disogok. Dan akan ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Yang mana di dunia banyak manusia ini tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa man nabiyuka, siapa nabinya? Yang mana manusia ini banyak yang tidak mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya mengikuti hawa nafsunya dan mengikuti godaan syaitan, hingga dia tidak salat, tidak puasa, tidak zakat, bahkan banyak melakukan maksiat. Kemudian ditanya, wa ma dinuka, dan apa agamamu? Kalau ini kita bisa menjawab kaum muslimin pertanyaan malaikat ini, maka kita diberi kesenangan lebih daripada kesenangan dunia. Disinilah orang yang dikubur itu ingin kembali di dunia, memberitahukan kepada istri, anaknya, atau keluarganya, kembalikan saya di dunia, saya mau kasih tahu keluarga saya bahwa saya sekarang ini senang, diberi nikmat oleh Allah, diberikan kuburannya dijadikan taman dari taman sorga, dan diberikan perabot dari sorga kaum muslimin. Tapi sebaliknya kaum muslimin, kalau kita tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, di dunia selama hidup tidak mau mengenal Allah, tidak mau mentaati Allah, bahkan melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga Rasulnya, maka ketika dikubur, kuburan itu menjadi kubangan dari kubangan api neraka. Ini azab yang pertama sebelum azab di neraka yang asli. Kuburannya disempitkan kaum muslimin, dan dia dihimpit oleh kubur, sehingga tulangnya yang tadinya lurus begini memanjang, dia merapat seperti orang ngepres besi atau barang rongsokan tuh, jadi ngepres kaum muslimin. Dan dia berteriak, dan dia dipukul sama malaikat dengan palu. Dengan palu itu kalau dipukulkan ke gunung, gunung itu akan hancur. Bagaimana kalau dipukulkan dengan badan manusia kaum muslimin? Belum lagi nanti amalnya berubah berupa makhluk yang paling jelek. Kemudian ditanya, siapa kamu ini? Saya ini amal burukmu waktu di dunia. Sebaliknya, kalau kita beramal soleh, taat kepada Allah dan Rasul,
amalan itu berubah jadi makhluk yang paling indah, paling bagus dan paling harum, hingga ahli kubur itu menanyakan, siapa kamu? Saya ini amal kebaikan kamu waktu di dunia. Untuk itu kaum muslimin, gunakan, manfaatkan umur kita, dan kesempatan hidup ini hanya sekali. Demikian juga sehat kita kaum muslimin. Dan kalau kita sakit masih ada harapan sehat. Tapi kalau kita sudah mati, enggak ada harapan untuk kembali. Karena enggak ada roh yang gantayangan kaum muslimin. Kemudian kekayaan kita, harta kita, kemauan, seberapa pun kita punya, bagaimana kita manfaatkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti dia bisa berubah makhluk yang paling bagus dan menyebabkan kita masuk ke surga kaum muslimin. Demikian juga anak-anak muda, manfaatkan untuk beribadah kepada Allah, mempelajari agama ini. Dan alhamdulillah di lingkungan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat besar. Diberikan berdirinya pesantren, masjid yang besar, yang kesempatan anak-anak muda untuk menghafal Al-Quran, mendalami agama kaum muslimin. Dan orang tua hendaklah mendorongnya, karena ini kita para nabi. Kita para nabi ingin anak saleh. Karena kalau kita mempunyai anak saleh kaum muslimin, maka dia akan mendoakan kita. Ketika kita mau diazab misalnya di kubur, anak kita mendoakan, memohonkan ampun, dan kita tidak jadi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan istighfar anak itu, orang tua itu bisa masuk surga kaum muslimin. Maka anjurkan anak itu menjadi anak yang saleh, jangan sampai menjadi anak yang salah. Karena kalau menjadi anak yang salah, dia akan menjadi musuh kaum muslim. Dan kita akan diminta tanggung jawab oleh Allah. Kenapa enggak dididik agama? Enggak bisa mendidik, ada ustaz, ada tempat. Maka masjid ini kaum muslimin, kalau kita tidak manfaatkan, maka kita rugi sekali. Karena banyak nanti orang-orang di luar kampung sini dia datang belajar di sini. Tapi alangkah ruginya yang kita tinggal melangkah sini tidak mau belajar. Dan kemudian masa luang, gunakan baik-baik untuk ibadah sebelum datang waktu sempit. Demikian juga masa muda sebelum datang waktu tua. Maka itu kaum muslimin, dengan Idul Fitri ini, maka kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, dan rasa syukur kepada Allah. Dan jangan lupa kita menuntut ilmu. Karena hati ini kaum muslimin perlu makan, sebagaimana perut perlu makan. Yang kalau kita mau kasih makan perut, kita tahan bekerja siang bahkan malam, panas maupun dingin. Maka hati ini perlu makan kaum muslimin. Kalau perut kita enggak makan, kita sakit, bahkan bisa mati. Demikian juga hati ini, kalau enggak dikasih makan, dia akan sakit, mati, dan bahkan bisa mati. Yaitu makanan hati adalah ilmu agama. Makanan hati ilmu agama. Maka jangan heran kita saksikan kenapa orang berat datang ke masjid, padahal rumahnya dekat masjid. Dia punya kendaraan yang berbeda di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang fasilitas masjid serba terbatas, tidak terbuat dari keramik tapi dari pasir. Demikian juga atapnya dari pelepah korma kaum muslimin. Kita diberikan banyak kemudahan, kenikmatan yang luar biasa, dan mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa berat untuk datang ke masjid? Kenapa berat membaca Al-Quran? Kenapa berat untuk berzikir dan mempelajari agama? Karena hati seorang itu sudah mati atau sakit, tapi masih bisa diobati kaum muslimin. Masih bisa kita sembuhkan, masih bisa kita hidupkan hati yang mati dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi mengatakan, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah saya dalam mengingat kamu dan beribadah kepadamu ya Allah, dan dalam bersyukur kepadamu. Karena tanpa pertolongan Allah, kita tidak mampu menangkis godaan rayuan syaitan. Nabi Adam saja bisa diusir, bisa terusir dari sorga gara-gara godaan iblis, yaitu masalah makan. Maka masalah makan ini yang menyebabkan Nabi Adam dikeluarkan dari sorga. Maka kita hendaklah hati-hati kaum muslimin, jangan sampai
kita juga digoda oleh iblis yang menyebabkan bukan lagi terusir dari dunia ini, tapi menyebabkan kita masuk neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama ahraja abawaikum minal jannah." Wahai anak Adam, jangan sampai syaitan itu menggoda kamu sehingga mengeluarkan sebagaimana syaitan itu mengeluarkan kedua orang tuamu, yaitu Adam dan Hawa, dari sorga. Maka itu kaum muslimin jalan keluarnya, kembali kepada agama, kembali mempelajari Al-Quran dan Sunnah yang asli, yang murni, yang sekarang ini banyak ditambah-tambah, sehingga juga memberatkan kita kaum muslimin. Dan ini yang diinginkan syaitan. Karena kalau kita beramal tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul, maka amalan kita ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan menyebabkan kita masuk neraka. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal tidak ada perintah dari kami, maka amalannya ditolak. Kemudian Nabi bersabda, "Kullu ummati dakhalal jannah." Setiap umatku itu pasti masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang enggan, tidak mau masuk surga. Kemudian Nabi ditanya, "Qila wa ma ya'ba ya Rasulullah?" Siapa orang yang enggan tidak mau masuk surga? Nabi menjawab, perhatikan jawabannya kaum muslimin, "Man ata'ani dakhalal jannah." Barang siapa yang mentaatiku, dia masuk surga. Bukan taat sama ustaz, karena ustaz itu bisa salah, bisa benar. Kalau benar kita ambil sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Tapi kalau salah jangan diambil, karena ini menyebab masuk neraka. Barang siapa yang mentaatiku, kata Nabi, dia akan masuk surga. Bukan mentaati ustaz atau tokoh atau orang banyak, tapi mentaati Nabi syarat masuk surga. Kemudian waman asani dahlana. Barang siapa yang maksiat kepadaku, dia masuk neraka. Jadi kalau kita tidak mentaati Rasulullah selama hidup ini, kita akan dimasukkan neraka. Adapun kita enggak taat sama ustaz, apalagi dia salah, dia keliru, kita tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Bahkan bisa jadi kita dimasukkan surga karena perintah tokoh atau ustaz itu menyimpang dari petunjuk Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum menutup khutbah ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kami ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Ya Allah, sesungguhnya kami telah banyak menganiaya diri kami ya Allah, banyak melalaikan perintah-perintah-Mu ya Allah, dan banyak melakukan larangan-larangan Kamu ya Allah. Dan ampunilah kami ya Allah. Jika Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami ya Allah, maka kami menjadi orang yang merugi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berilah kebaikan hidup di dunia dan di akhirat, dan hindarkanlah kami dari api neraka, dan masukkanlah kami ya Allah ke dalam surga. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.